Oke, kita awali dengan kita main sama-sama ya. Ini cepat aja, hanya seputar tentang nilai sudut istimewa suatu trigonometri. Yang pertama, oke, sin 90. Berapa? 1, Pak. 1. Cepet ya. Kita lanjutkan. Cos 90? 0, Pak. 0, Pak. 0. Sin 45? 1/2 akar 2. Setengah akar 2. Kalau kamu mengerjakan pertidaksamaan maupun persamaan trigonometri, kan kita akan mengubah tuh ya, mengubah yang ruas kanannya menjadi cos berapa. Nah, itu harus sudut istimewa yang dasarnya ini sudah kuat gitu ya. Oke, ini sedikit kita intermezzo di awal. Kita akan membahas latihan soal pekan lalu yang sudah Bapak kasih ya. Karena dari hasil yang sudah dicapai ada beberapa ya soal yang butuh kita kasih pembahasan kali ya. Yang kita bahas yang masih banyak persentase kesalahannya yang cukup besar. Yang kalau yang kira-kira udah banyak yang bisa, kita nggak usah bahas. Sekedar informasi, untuk pekan depan mungkin sekali lagi kita akan ada latihan soal untuk pertidaksamaan trigonometri. Nanti pekan berikutnya ya, 2 pekan lagi berarti kita ulangan yang kedua untuk pertidaksamaan trigonometrinya. Oke. Sudah muncul ya, Nak ya? Slide PowerPoint-nya. Oke. Kita akan bahas soal-soal latihan pekan lalu ya. Yang pertama, karena pekan lalu kita membahas tentang menyelesaikan suatu pertidaksamaan trigonometri menggunakan sebuah grafik, maka coba kita review kembali sketsa grafik sinus, grafik kosinus, dan grafik tangen ya. Grafik sinus seperti yang kamu lihat di layar itu bentuknya ada bukit, ada lembah gitu ya. Dimulai titik awalnya dari koordinat 0,0 gitu ya, dari 0,0 yang bawah ya. Grafik sinus titik awal dari 0,0 nih yang Bapak lingkarin ya. Jadi karena sin 0 bernilai 0 ya, maka dimulai titik awal dari sini. Kemudian pada saat sudutnya 90 derajat ya, pada saat sudutnya pi per 2 atau 90 derajat, itu yang Bapak garisin merah ya. Di sini ada pi per 2 nih ya, 90 derajat, maka dia nilainya bernilai 1. Kemudian pada saat sinnya 180 derajat ya, kembali bernilai 0 lagi. Kemudian pada saat sudutnya 270 derajat, dia bernilai min 1. Dan pada saat 360 derajat kembali ke 0. Dan seterusnya gitu ya. Ingat yang namanya fungsi trigonometri itu adalah fungsi periodik. Maksudnya apa? Dia akan berulang. Jadi ini periode pertamanya gitu ya, sampai dengan 360 derajat nih yang 2pi yang Bapak garisin ya. Maka dia karena namanya periodik, maka dia akan mengulang lagi gitu ya. Ini periode yang keduanya gitu ya. Kemudian periode ketiga dan seterusnya. Makanya di soal-soal persamaan ataupun pertidaksamaan trigonometri itu biasanya ada batasannya gitu ya. Ada batasan interval. Biasanya intervalnya misalkan selesaikan pertidaksamaan fungsi sin X lebih dari 0 pada interval 0 sampai 2pi gitu ya. Nah, makanya selalu dibatasin gitu ya supaya ketahuan gitu ya. Ruang lingkupnya itu ya hanya pada periode yang pertama gitu ya. Atau dibatasin misalkan 2pi sampai 4pi. Berarti kamu ngelihatnya yang periode keduanya gitu ya. Jadi
fungsi trigonometri ada fungsi periodik yang dia berulang gitu ya, berulang tergantung, makanya perlu diperhatikan batasan interval yang ada pada soal. Nah, untuk grafik cosinus diawali di 1, cos 0 bernilai 1, maka titik awalnya dia dari puncak dari 1 gitu ya. Kemudian pada saat 90 dia bernilai 0 gitu ya. Pada saat 180 nilainya min 1. Nah, pada saat 360 derajat nilainya kembali 1. Nah, ini periodenya juga tinggal berulang aja. Periode 1 ya. 1, kemudian yang ini periode kedua gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ini periode ketiga. Nah, untuk tangan punya kekhasan sendiri ya, di mana bentuknya itu bukan bentuk sebuah gelombang gitu ya, tapi dia di sini bisa kamu lihat. Jadi kalau di tabel itu pada saat sudutnya bernilai 90 ya, ini yang Bapak garisin, X-nya bernilai 90 ya. Di sini 90 derajat nih ya. 90 derajat atau pi per 2 gitu ya. Dan seterusnya pada saat 90 kemudian 270 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, maka gambarnya itu dia akan ini namanya kita sebut kalau dalam matematika itu garis asimtot ya. Garis pada X 90 derajat ini atau pi per 2 ini garis asimtot. Maksudnya apa? Maksudnya grafik tangannya ini ya, dia akan terus ke atas ya, akan terus, ini Bapak tambahin ya, akan terus ke atas di mana garis tangannya ini tidak akan melewati X 90 derajat gitu ya, hanya akan mendekati terus dan terus mendekati. Dia nggak akan memotong. Sama nih yang pas mendekati 270 juga sama. Dia akan naik ke atas terus, tidak akan memotong garis X 270 derajat. Hanya akan mendekati saja gitu ya. Kira-kira seperti itu tangan. Nah, ini sedikit mereview kembali tentang sketsa dari grafik sinus, cosinus, dan tangan. Oke, selanjutnya nilai sin cos tangan pada sudut istimewa. Alhamdulillah tadi kelihatannya sudah menguasai. Kalau kamu tidak bisa menghafalkan semua kuadran 1, 2, dan 3 ya, cukup kuatkan pada kuadran 1 dan 2 ini saja nih ya. Pada 1 dan 2. Karena kalau sudah 3 dan 4 itu tinggal tadi yang Bapak bilang, karena periodik dia akan berulang aja gitu ya. Ikuti polanya. Insya Allah artinya nggak perlu kamu hafal semuanya, cukup kuatkan pada 2 bagian ini, kuadran 1 dan kuadran 2. Dan itu pun cukup sin dan cosnya aja yang kamu ingat. Untuk tangannya nggak usah, karena tangan itu nanti tinggal sin dibagi cos aja. Contohnya tangan 0, berarti 0 dibagi 1, 0 gitu ya. Tangan 30 berarti setengah dibagi setengah akar 3, ya 1 per akar 3 gitu ya. Kemudian tangan 45 berarti setengah dibagi setengah, ya 1 nilainya, dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Ini nilai sin cos tangan pada sudut istimewa. Penyelesaian dari pertidaksamaan sin X lebih besar sama dengan setengah akar 3. Ya. Di sini intervalnya X-nya itu ya, batasannya X berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Ingat ya, pasti selalu akan ada batasan interval ini. Tadi buat ngebatasin, karena kalau nggak dibatasin yang namanya grafik sin X ya akan terus berulang gitu ya. Gelombangnya akan terus berulang, maka dibatasin 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk soal-soal yang sederhana seperti ini kan sederhana ya, sin X, fungsi trigonometrinya fungsi sin X biasa gitu ya. Nah, maka gampangnya ya tinggal kita bikin sketsanya ya. Kita gambarkan grafiknya berupa sketsa. Ingat, grafik sinus berarti bentuknya yang satu bukit, satu lembah yang diawali dari titik asalnya 0,0 gitu ya. Maka kira-kira gitu ya, kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Sudah muncul di layar ya? Sudah muncul di layar. Nah, kalau sudah kita gambar sketsa grafiknya, tinggal kita ini kasih kasih koordinatnya gitu ya. Kan di soal diminta sin X-nya itu lebih dari setengah akar 3. Berarti kita harus tahu
nilai sin yang bernilai setengah akar 3 itu pada X sudut berapa gitu ya. Berarti kan pada X sudutnya 60 gitu ya, di sini gitu ya. Ini kita lihat pada saat X-nya 60, maka sin-nya bernilai setengah akar 3. Pada saat X-nya 90, maka sin-nya bernilai 1 gitu ya. Kemudian pada saat X-nya 120, kembali lagi bernilai setengah akar 3. Kalau kita sudah bisa menggambar sketsanya, kita bisa kebaca nih, bisa ngelihat nih ya. Maka grafik sinusnya akan bernilai lebih dari setengah akar 3 yang mana? Yang di atas garis hijau gitu ya, otomatis yang di atas garis hijau. Yang ini nih, yang apa? Cembung yang ini gitu ya, ada lengkungan ini. Berarti kan dia ini grafik sin yang nilainya di atas setengah akar 3. Dan itu kapan terjadinya? Terjadinya pada saat ya, pada saat apa? Pada saat X-nya di antara 60 sampai dengan 120 gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya ya X-nya lebih besar sama dengan 60 derajat, lebih kecil 120 derajat. Berarti jawabannya yang ini, yang D ya. Oke. Ini pembahasan soal yang pertama. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, makasih Dava. Kita masuk ke soal yang kedua. Penyelesaian dari pertidaksamaan tangan X lebih besar sama dengan 1/3 akar 3 pada interval 0 sampai dengan 180 derajat. Oke, intervalnya 0 sampai dengan 180 derajat. Kita bisa menyelesaikannya menggunakan grafik ya. Artinya kita gambar sketsanya aja untuk mengetahui jawabannya gitu ya. Oke. Tadi ini Bapak tampilkan kembali tabel sudut istimewanya buat memudahkan kalian. Nah, sketsanya kira-kira kalau grafik tangan seperti yang di layar ya. Seperti yang di layar. Nah, berarti tinggal kita cari aja koordinatnya gitu ya. Kita tahu dari tabel ini tangan 30 itu nilainya 1/akar 3 atau 1/3 akar 3 ya. Nah, maka garis putus-putus ini adalah nilai di mana tangan itu senilai dengan 1/3 akar 3 gitu ya. Ini yang garis putus-putusnya nih, yang horizontal ya. Itu menunjukkan bahwa pada saat X-nya 30 derajat ya, maka fungsi tangannya bernilai 1/3 akar 3. Seperti itu ya. Nah, pada saat 0 ya berarti nilainya 0 kan gitu kalau tangan ya. Kemudian pada saat X-nya 45 derajat ya, kira-kira di 45 derajat gitu ya, maka tangannya bernilai 1 ya. Ini yang Bapak garisin gitu ya. Koordinatnya kira-kira pada saat X-nya 45 derajat, maka tangannya bernilai 1 gitu ya. Dan terusnya nih, misalkan 60 itu tangan 60 akar 3 ya. Akar 3 itu kan nilainya lebih dari 1 ya. Nah, kira-kira di sini gitu ya. Lebih dari 1, lebih kecil dari 2 kan gitu ya. Nah, berarti di sini kira-kira di sini akar 3 ya. Nah, terus gitu ya. Nah, tapi karena kita butuh sketsanya aja, kita nggak perlu detail-detail banget menggambarnya gitu ya, cukup seperti ini. Nah, yang ditanyakan, tangan X-nya ya lebih besar sama dengan 1/akar 3. Berarti yang mana daerah grafiknya ya? Lebih besar sama dengan 1/3 akar 3. Berarti kalau kita kita gambarkan ya, grafik tangan yang diminta itu yang di atas garis putus-putus ini, yang di atas Y 1/3 akar 3 gitu ya. Maka yang diminta itu ya ini gitu ya. Grafik tangannya itu yang ini, yang lebih dari 1/3 akar 3. Itu kapan terjadinya? Ya terjadinya pada saat X-nya itu lebih dari 30 ya, sampai dengan mendekati 90 gitu ya. Sedangkan kesananya ya 90, 120 derajat, 180 derajat, nilai tangannya atau grafik tangannya berada yang ini ya,
Yang ini dia berada di bawah garis sepertiga akar 3, di bawah garis yang ini gitu ya. Nah, maka bisa kita katakan himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya dari gambar ini terlihat bahwa ya ini gitu ya. Yang ini nih. Himpunan penyelesaiannya X-nya itu lebih dari 30 derajat, lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan. Ya, ingat di sini nanti jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya yang C 30 derajat, X lebih dari sama dengan 30 derajat kurang dari 90. Nah, mungkin yang perlu menjadi perhatian kalian ya, ingat di sini lebih dari sama dengan. Kenapa gitu ya? Ya karena pada saat 30 derajat nilai tangannya sepertiga akar 3, berarti dia termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sedangkan di sini ya tidak ada sama dengannya gitu ya. Kenapa? Karena nilai grafiknya ini dia nggak akan mencapai titik X 90 derajat gitu ya, nggak akan memotong garis asimtot yang ini gitu ya, 90 derajat ini. Makanya di sini nggak ada sama dengannya gitu ya. Artinya X 90 derajatnya nggak ngikut sebagai penyelesaian gitu ya. Oke. Soal yang kedua bisa dipahami nak? Insya Allah paham, Pak. Oh, paham ya. Oke, makasih. Yuk kita lanjutkan soal yang ketiga. Penyelesaian dari pertidaksamaan akar 2 cos 2x plus 1 lebih dari 0 pada interval X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi. Nah, lihat ya. Di sini batasan intervalnya menggunakan pi atau radian. Maka konsekuensinya nanti jawabannya pun harus dalam pi. Gitu. Nanti kamu juga harus seperti itu konsisten ya. Kalau dikasih soal isian intervalnya bentuknya radian, maka jawabannya pun dalam bentuk radian atau pi gitu ya. Kalau soalnya intervalnya dalam bentuk sudut atau derajat ya, maka jawabannya pun dalam bentuk derajat gitu ya. Harus dikonversi sesuai dengan permintaan yang ada di soalnya gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi dua soal yang pertama kita menjawabnya menggunakan sketsa grafik ya. Kita buat grafiknya kira-kira seperti dia berada di mana daerah penyelesaiannya. Nah, kalau soal-soal yang kira-kira nih kamu agak bingung menggambar grafiknya, ya nggak usah digambar, tapi gunakan formula persamaan trigonometri ya. Kita sudah belajar di awal tentang persamaan trigonometri. Ada formula sinus, ada formula kosinus, ada tangen gitu ya. Nah, kita menggunakan itu. Nah, oke. Soalnya akar 2 cos 2x plus 1 lebih dari 0. Ya, ingat kita di sini tidak menggunakan sketsa grafik lagi ya, tapi menggunakan formula persamaan kosinus. Kemudian nanti hasilnya dapat X-nya berapa, kita buat garis bilangan, kita uji mana daerah yang sesuai dengan pertidaksamaan yang diminta gitu ya. Nah, akar 2 cos 2x plus 1 lebih dari 0 itu bisa kita tulis, ini tinggal kita pindah ke kanan aja ya satunya ya, jadi minus 1 gitu ya. Ini baris yang keduanya seperti itu. Cuman menggeser 1, kita pindahin ke kanan jadi min 1. Nah, kemudian dari situ bisa kita sederhanakan lagi, akar 2-nya pindah ke kanan juga ya, maka kita dapatkan cos 2x lebih dari min 1 per akar 2, atau bisa kita tulis cos 2x lebih dari min setengah akar 2. Sampai sini jelas ya? Dengan kamu sudah tahu gitu ya, nilai suatu sudut istimewa minimal kuadran 1 dan kuadran 2, maka bisa kita ketahui nih, oh yang bernilai min setengah akar 2 itu cos berapa gitu ya. Bapak kasih tabelnya lagi ya. Di sini kita dapatkan ya, yang bernilai kosinus yang bernilai min setengah akar 2 nih ya. Ini kosinusnya yang Bapak kuningin ya. Tabel, maka dia sudutnya itu 135 derajat atau 3 pi per 4 gitu ya. Maka tadi Bapak bilang paling enggak kamu sudah tahu kuadran 1 dan kuadran 2 gitu ya. Supaya karena kalau nanti di soal-soal ujian madrasah atau ujian seleksi PTN ya, tabel ini nggak ditampilkan gitu ya. Tabel ini nggak ditampilkan, kamu harus sudah paham gitu. Nah, kita dapatkan 135 derajat itu cosnya bernilai min setengah akar 2. Nah, Bapak hilangkan lagi. Nah, maka min setengah akar 2 ini ya, ini yang
sebelah kiri bawah ini kita bisa tulis cos 2x itu sama dengan cos 3pi per 4 atau cos 135 derajat. Ingat ya, min setengah akar 2-nya kita ganti dengan cos 3pi per 4. Maka dengan formula cosinus bisa kita tulis 2x itu sama dengan 3pi per 4 plus minus k dikali 2pi. Atau k dikali 360. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi 2 semua gitu ya. Kedua ruas kita bagi 2, 2x dibagi 2 tinggal x, 3pi per 4 dibagi 2 menjadi 3pi per 8, kemudian k 2pi dibagi 2 tinggal k dikali pi. Oke. Kemudian kita masukkan nilai k-nya, kita coba gitu ya. Untuk k sama dengan 0, maka kita dapatkan x-nya sama dengan 3pi per 8. Kira-kira perlu nggak kita lanjutkan k sama dengan 1? Pertanyaan Bapak simpel aja. Perlu nggak kita lanjutkan ke k sama dengan 1? Kita cari nilai x-nya berapa? Nggak usah, Pak. Nggak usah ya. Mengapa nggak usah? Karena di sini ingat intervalnya 0 sampai pi. Kalau kita masukkan k sama dengan 1 ya, pasti nilainya lebih dari pi. Itu berarti kan 3pi per 8 ditambah pi. Berarti kan nilainya lebih dari pi gitu ya. Nah, berarti nggak perlu dilanjutkan. Cukup sampai k0 gitu ya. Nah, yang kedua, untuk formula cosinus kan ada cos alfa, ada plus alfa, ada min alfa tuh yang sebelah kanannya. Maka kalau tadi 3pi per 4, maka yang kedua ini 2x sama dengan min 3pi per 4 ya. Ingat yang di sini positif nih, yang sebelah yang pertama. Nah, yang kedua kita pakai yang negatifnya, 2x sama dengan min 3pi per 4 ya. Ingat nih, terkadang kita selesai cuman di bagian yang pertama doang ya. Yang ininya nggak dikerjain ya, berarti nilai x-nya belum kita dapatkan semua gitu ya. Nah, di sini 2x min 3pi per 4 plus minus k 2pi. Sama kayak tadi, kita bagi dengan 2 ya. Kita bagi dengan 2, kita dapatkan 2x dibagi 2, x sama dengan min 3pi per 8 plus minus k pi gitu ya. Nah, kita masukkan, kita cek k0. Kita masukkan k0, oh ternyata kita dapatkan x-nya minus 3pi per 8. Nah, ini bukan penyelesaian. Kenapa? Karena pada interval di soal ditentukan x-nya harus sama dengan atau lebih besar dari 0. Sedangkan negatif kan dia lebih kecil dari 0. Berarti yang untuk k sama dengan 0 ini bukan penyelesaian. Bukan x yang memenuhi gitu ya. Kemudian kita coba k sama dengan 1. Kita dapatkan x-nya bernilai 5pi per 8. Maka kita ambil nih ya. Kita sudah dapat 2 nilai pi ya. Maka x yang pertamanya 3pi per 8, x keduanya 5pi per 8. Karena ini ketidaksamaan, maka kita perlu cek daerah mana yang lebih besar dari 0 tadi, yang positif gitu ya. Nah, kita cek garis bilangannya. Tentunya kita masukkan dulu di dalam garis bilangan tuh angka berapa aja. Nah, yang perlu kita masukkan yang pertama ya. Kamu masukkan angka-angka yang ada pada intervalnya ya. Angka-angka yang ada pada interval di sini ada 0 sama pi. Nah, berarti itu ujungnya ya. Ujungnya di sini ada 0 ya. Ada 0 sama ada pi. Oke. Kemudian ada apa lagi? Yang pertama kita dapatkan X1-nya 3pi per 8 yang kita tulis di sini 3pi per 8 gitu ya. Ini 3pi per 8 pada garis bilangannya. Yang kedua kita tulis pada garis bilangan 5pi per 8. Ya tentunya ini harusnya nggak masalah ya. Namanya garis bilangan, berarti kamu harus menuliskan dari yang paling kecil ke paling besar gitu ya. Sebelah kiri paling kecil 0 menuju yang paling besar, ke kanannya membesar bilangannya. Nah, sudah kita bikin garis bilangan, tinggal kita cek ya. Kita uji garis bilangannya. Nah, dari yang terakhir ini kita dapatkan cos 2x ya, yang di atasnya ini cos 2x itu lebih dari min setengah akar 2 ya. Maka supaya gampang ngeceknya ya, mana yang negatif, mana yang positif, kamu geser min setengah akar 2 ke kanan. Maka kita dapatkan yang paling bawah ini cos 2x plus setengah akar 2 lebih dari 0. Nah, tinggal deh kita uji nih x yang ada di sini gitu ya. Contoh kita ambil yang tengah ya, kita ambil yang tengah nih. Tengah-tengah antara 3pi per 8 dan 5pi per 8. Ada angka berapa di situ kira-kira yang mau kita cek? Yang gampang.
3, 5, tengah-tengahnya 4 berarti ya, kan gitu ya. Berarti kita coba aja, kita cek X-nya itu untuk 4pi per 8. Sama dengan berapa? Supaya gampang kita 45, sederhanakan, Pak. 4pi per 8 itu sama dengan 4 per 8 kan setengah ya? Berarti sama dengan pi 90. per 2. Nah, 90 ya. Nah, kita Iya, masukkan X-nya 90 ya. X-nya 90 kamu masukin ke sini nih ya. Ke dalam pertidaksamaan cos 2X plus setengah akar 2. Berarti kan kita ganti X-nya dengan cos 90 dengan 90. Berarti cos 2 kali 90 berarti cos 180 ya. Cos 180 nilainya berapa? -1, Pak. Min 1 ya. Oke, berarti min 1 ya ditambah setengah akar 2. Hasilnya negatif atau positif? Lebih besar mana? 1 dan setengah akar 2. Kalau di grafik tuh kelihatan tuh. 1, Pak. Lebih besar 1 kan? Berarti kalau min 1 ditambah setengah akar 2 hasilnya negatif atau positif? Kita nggak perlu mencari Negatif, Pak. negatif ya. Nah, berarti di bagian tengah ini ya, di bagian tengah ini hasilnya negatif ya. Nih, di bagian tengah kita uji nilai 4pi per 8, kita dapatkan hasil pertidaksamaannya negatif. Nah, nanti tinggal kamu uji sebelahnya. Uji aja nih yang antara 0 sama 3pi per 8 berarti 2pi per 8 atau kita sederhanakan menjadi pi per 4 atau 45. Masukin aja gitu ya, pasti hasilnya positif. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya juga positif. Jadi kalau ini trik sederhana sebenarnya kalau soal-soal yang sederhana untuk menguji garis bilangan biasanya itu dia selang-seling gitu ya. Plus min plus atau min plus min gitu. Jadi kalau misalkan di tengahnya min, berarti di sampingnya plus plus gitu ya. Nah, berarti sudah kita dapatkan nih ya. Jawabannya yang mana? Di antara kelima pilihan yang ada di soal, berarti jawabannya adalah yang diminta nih. Kita lihat yang uji yang terakhir ya. Kita lihat yang terakhir cos 2x yang Bapak merah ini ya, Bapak stabilo merah highlight cos 2x plus setengah akar 2 lebih dari 0 gitu ya. Berarti kan di sini pertidaksamaannya itu diminta yang lebih dari 0, yang positif. Ya. Yang diminta yang positif, berarti yang mana? Berarti daerah penyelesaiannya yang positif nih ya. Yang ini ya. Yang ya, yang 0 sampai dengan 3pi per 8 dan 5pi per 8 sampai dengan pi ya. Maka jawabannya adalah yang C ya. Jadi untuk ketiga ini kita nggak pakai gambar grafik sketsa fungsi kosinus ya, tapi kita gunakan persamaan trigonometri, kemudian kita uji ke dalam garis bilangan, kita cari himpunan penyelesaiannya gitu ya. Oke, yang terakhir, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akan lanjutkan ke soal yang keempat. Ya, ini juga banyak yang salah nih ya, karena soalnya butuh sedikit modifikasi sebenarnya, sedikit aja modifikasinya ya. Penyelesaian dari pertidaksamaan 1 min 2 sin kuadrat X kurang dari sama dengan 0, di mana intervalnya 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Ingat ya, tadi kalau soalnya bentuk intervalnya bentuknya derajat, maka jawabannya pun semua pilihannya itu ya dalam derajat juga gitu ya, bukan dalam radian. Oke, coba kita bahas. 1 min 2 sin kuadrat X lebih kecil sama dengan 0 ya. Ini perlu kita sedikit modifikasi ya. Bisa kita tulis menjadi 1 kurang dari sama dengan 2 sin kuadrat X ya. Kemudian ini cuma dibalik doang ya. Berarti sin kuadrat X itu lebih besar sama dengan setengah. Ya, artinya yang baris kedua ini kalau kita duanya kita geser ke kiri, maka jadinya kan 1 per 2 gitu ya. Lebih kecil dari sin kuadrat X. Atau sin kuadrat X lebih besar sama dengan 1 per 2 atau setengah. Oke. Sampai sini nggak ada ini ya. Nggak ada yang bingung ya. Bisa paham ya. Oke, Bapak anggap paham.
Nah, sehingga ini bolak-balik aja ya. Kita bisa tuliskan ya, sin kuadrat X min setengah lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau sudah kayak gini, setengahnya kembali kita pindahin ke kiri ya. Nanti ini buat yang tadi, buat kita ujinya gitu ya. Nah, sin kuadrat X min setengah lebih besar sama dengan 0. Oke. Perhatikan yang kelanjutannya ya, yang sebelah kanan atas nih. Kalian lihat ya. Sin kuadrat X min setengah lebih besar sama dengan 0. Kalian lihat di situ sebenarnya ada bentuk persamaan kuadrat kayak perkalian gitu ya. Nah, bentuknya itu sebenarnya bentuk dari A kuadrat min B kuadrat ya. Di sini A-nya berarti sin X ya. A-nya sin X. Kemudian B-nya apa? Setengah kalau diubah jadi kuadrat gimana bentuknya? Oke, ini kira-kira kalau kita ubah jadi kuadrat jadinya setengah akar 2 kuadrat. Betul nggak? Setengah akar 2 kuadrat, apakah nilainya sama dengan setengah? Iya, Pak. Ya, betul ya. Itu kan setengah akar 2 kalau kita kuadratkan jadinya berarti kan akar 2 dikuadratkan ya, dibagi 2 dikuadratkan. Berarti kan 2/4. 2/4 ya setengah juga gitu kan. Nah, ini berarti A-nya itu sin X, B-nya setengah akar 2. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau kembali ke bentuk yang formula yang ini nih, perkalian A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini jelas ya yang ini ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Tinggal kamu ini aja buktikannya, kamu silang. A dikali kali pelangi, A dikali A kuadrat, A dikali B, min AB ditambah plus AB habis, kemudian B dikali min B hasilnya min B kuadrat. Jadinya A kuadrat min B kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan A-nya itu sin X, B-nya setengah akar 2. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk ini, bentuk A kuadrat min B kuadrat ini gitu ya. Maka kita dapatkan ya sin X ya, ini tadi A-nya ya, A min B ya, dikali A plus B gitu ya. B-nya setengah akar 2. Oke, sampai sini paham ya? Berarti sin X min setengah akar 2 dikali sin X plus setengah akar 2. Lebih besar sama dengan 0. Tandanya nggak berubah. Dari yang terakhir nggak berubah ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan yang pertama gitu ya. Untuk yang pertama nih ya. Ya, kita bisa katakan ya, kita ambil yang pertama ya. Kita ambil yang faktor yang pertama, sin X minus setengah akar 2 nih ya. Kita ambil yang faktor yang pertama, maka kita dapatkan sin X itu sama dengan setengah, ya nggak? Tinggal sin X min setengah akar 2 sama dengan 0, berarti sin X sama dengan setengah akar 2. Yang ini ya. Sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, berapa nilai X sama dengan sin X sama dengan setengah akar 2? X-nya berapa? Kita udah paham nih gitu ya. Kuadran 1 yang bernilai setengah akar 2, X-nya 45 derajat gitu ya. Jadi kita cepat aja nih. Anggap kita sudah mengingat di luar kepala tabel sudut istimewanya yang tadi itu ya. Setengah akar 2 itu sin 45. Ya, berarti X-nya 45 derajat. Atau pada kuadran kedua, X-nya 135 derajat. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini berarti yang ini ya. Sin X plus setengah akar 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan sin X sama dengan min setengah akar 2. Ya. Min setengah akar 2. Berarti kapan sudut sin bernilai negatif? Kapan sin bernilai negatif? Itu pada kuadran ketiga dan keempat gitu ya. Pada saat sudutnya 225 dan 315. Nah, kita cek gitu ya. Di soal ya, interval X-nya itu antara 0 sampai dengan 180 derajat. Berarti yang menjadi ya X yang memenuhi interval di soal hanya X1 dan X2 yang 45 dan 135 ya. Maka yang ini nggak perlu kita ambil gitu ya, nggak perlu kita ambil karena dia di luar soal yang
tentukan intervalnya. Nah, maka tinggal kita bikin garis bilangannya. Kembali kayak tadi ya, garis bilangannya itu yang pertama, kamu masukkan angka yang ada pada interval. Berarti kita masukkan 0 derajat dan 180 derajat. Ya. Kemudian, kita dapatkan tadi X yang diambil 45 dan 135. Kita masukkan aja 40, kita tulis 45, 135. Setelah itu kita uji ya. Kita uji nih. Kita ujinya ke sini aja nih, yang terakhir nih ya. Sin kuadrat X min setengah ya. Yang nilainya lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0. Kamu masukkan aja, ambil sembarang sudut istimewa nih. Misalkan yang pertama ya. Yang pertama kamu mau ambil di sini berapa? X-nya 30 gitu ya. Ambil X 30 ya. Atau kamu masukkan ke sini juga bisa nih. Ngeceknya masukin yang ini ya. Masukin sebentar, hilangin dulu biar nggak bingung ya. Oke, kita mau ngecek X-nya di sini ada 30 derajat. Benar nggak dia bernilai minus gitu ya, nilai fungsinya ya. Kamu masukkan aja nih 30 derajat ke sini nih ya, kira-kira ya, nih ke sini nih ya, ke situ. Atau kamu masukkan juga ke yang atas, terserah, sama aja gitu ya. Masukkan ya. Sin 30 itu nilainya setengah akar 3. Itu ya. Setengah akar 3, setengah. Maaf kan. Sin 30 nilainya setengah ya. Setengah, nih kalau kita masukkan yang ke sini nih ya. Kita masukkan setengah min setengah akar 2. Negatif positif? Halo? Setengah dikurangi setengah akar 2, hasilnya negatif positif. Nih, kita coba masukkan yang ke sini nih. Ke sin X min, kita masukkan yang ke sini, ya. Masukin yang ke atas juga boleh, ya. Terserah, sama aja, ya. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Kalau yang atas berarti sin 30 kuadrat, berarti kan setengah kuadrat, ya. Setengah kuadrat itu berapa? 1/4 ya. Setengah kuadrat, berarti 1/2 dikuadratin. Kita dapatkan 1/4 gitu ya. 1/4 dikurangi setengah. Negatif positif? Gedean mana 1/4 sama setengah? Negatif ya. Maka pada saat X 30 derajat, maka di sini daerahnya itu bernilai negatif. Nih, tandain ya. Nah, tinggal kamu cek yang tengah. Gampang aja, ambil misalkan 90 gitu ya. X-nya 90. Sin 90. Sin 90 itu 1 kuadrat berarti sama dengan 1. 1 dikurangi setengah, hasilnya positif setengah gitu ya. Maka daerah yang tengah ini bernilai positif. Kemudian gantian di sini negatif, tinggal kamu cek aja. Nah, ketemu plus minusnya di garis bilangan, kamu kembalikan sin kuadrat X min setengah lebih besar sama dengan 0. Berarti kan di sini diminta lebih besar sama dengan 0 ya. Diminta yang positif atau 0 gitu ya. Berarti kamu lihat diambil yang positif. Berarti yang diambil yang daerah yang tengah ya. Daerah yang tengah sini gitu ya. Diambil daerah yang di antara 45 derajat dan 135 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya ini antara 45 derajat sampai dengan 135 derajat. Di mana 45 dan 135-nya bernilai 0. Maka dia ngikut sebagai penyelesaian. Maka tandanya di sini jawabannya yang D ya. Tandanya berlaku juga nih ya. Ada sama dengannya gitu ya, jangan kelewatan. Jangan cuma lebih besar sama lebih kecilnya aja, tapi ada sama dengannya. Oke. Demikian dari Bapak. Ada yang ingin ditanya sebelum kita tutup? Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Insya Allah. Sudah. Insya Allah ya. Sudah, Pak. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan coba kasih tugas kalian hari ini ya.
tugasnya ini berupa sebuah soal analisa, ya. Terlihat ya di layar ya. Soal analisa, jadi ceritanya nih ya, ceritanya sedang ada seleksi OSN di Manam, Jakarta, di mana Fadli, Akram, dan Ertan mengikuti seleksi kegiatan tersebut. Mereka diminta untuk mengerjakan soal tentang mencari penyelesaian dari suatu pertidaksamaan trigonometri. Nah, soal yang diberikan oleh panitia itu ini. Soalnya, penyelesaian dari pertidaksamaan sin X lebih kecil dari cos X pada interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, pertanyaan pertama, menurut kamu, mana dari ketiga jawaban berikut yang benar? Mengapa menurut kamu benar? Kasih alasan ya. Jadi di sini lebih ke analisa kamu. Kenapa si Fadli salah? Kenapa si Akram salah? Kenapa si Ertan mungkin benar gitu ya? Atau Fadli salahnya kenapa? Ertan benarnya kenapa gitu ya? Jadi pertanyaan satunya, menurut kamu mana yang benar ya? Kemudian keduanya jelaskan di mana letak kesalahan pekerjaan dua orang yang lain. Jadi di antara ketiga orang ini ada yang benar nih pasti jawabannya ya. Ada yang benar. Nah, kamu jelaskan dua yang salah itu salahnya di mana gitu ya. Nah, ini ada nanti Bapak kasih ya. Jadi kamu bukannya mengerjakan tapi kamu menganalisa. Ini Ertan pekerjaannya seperti ini gitu ya. Kamu lihat dia salahnya di mana gitu kan. Kemudian Fadli pekerjaannya seperti ini ya. Kemudian Akram pekerjaannya ya seperti ini. Nah, di antara ketiga anak-anak ini, menurut kamu mana yang benar, mana yang salah? Kalau ada yang salah, salahnya di bagian mana ya? Ini soalnya bentuknya Bapak sebut dengan analisis error atau analisis kesalahan. Jadi kamu harus tahu mencari ini salahnya di mana gitu ya, dan dijelaskan ininya bagiannya yang salah. Oke, demikian dari Bapak. Tolong tugas hari ini ya dikerjakan. Nanti kerjakan di buku catatan kamu karena di bentuknya esai, berarti tulis di buku catatan, di foto, di-upload di e-learning ya. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Makasih Dava. Masih yang lain. Oke, sama-sama kita tutup dengan Oh enggak ada yang nanya? Enggak ya? Oke, kita tutup saja karena sudah lebih dari 5 menit. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.